Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sudemadunur. Di sini saya akan mengulang materi mengenai koperasi simpan pinjam. Yang mana tugas ini itu untuk memenuhi mata kuliah akuntansi koperasi. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai koperasi simpan pinjam itu sendiri. Baik, membahas tentang koperasi simpan pinjam, yang mana itu adalah lembaga keuangan berbasis koperasi yang berfungsi untuk menghimpun dana dari anggota dan memberikan pinjaman kepada mereka yang lebih membutuhkan. Tujuannya untuk apa? Tujuan utama dari koperasi simpan pinjam itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui sistem yang sederhana, transparan, dan saling menguntungkan. Nah, koperasi simpan pinjam biasanya ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang kesulitan mengakses layanan perbankan karena prosedurnya ini yang lebih mudah dan berbasis keanggotaan. Nah, kegiatan utama dari koperasi simpan pinjam itu yang pertama ada menyimpan uang, yang mana anggota ini dapat menyimpan dana di koperasi baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu meminjamkan uang. Nah, dana yang dihimpun ini dari anggota yang mana digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan bantuan keuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan koperasi simpan pinjam syariah dan konvensional. Yang pertama ada prinsip dasar, yang mana koperasi konvensional ini menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil atas pinjaman tersebut. Sementara koperasi syariah ini menghindari yang namanya bunga atau riba dan juga menggunakan prinsip syariah Islam seperti sistem bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah atau juga bisa dengan jual beli yaitu murabahah. Nah, yang kedua yaitu akad atau perjanjian. Nah, dalam koperasi konvensional, perjanjian ini dibuat secara umum berdasarkan perhitungan bunga tetap. Nah, sebaliknya, sedangkan koperasi syariah ini menggunakan akad syariah yang mengatur hak dan wajib dan kewajiban secara transparan dan sesuai hukum Islam. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu keuntungan atau imbal hasil, yang mana pada koperasi konvensional keuntungan ini didapat dari bunga pinjaman. Namun dalam koperasi syariah keuntungan ini itu diperoleh melalui pembagian hasil usaha atau margin keuntungan dari akad jual beli tersebut. Nah, yang keempat perbedaannya itu dari pengelolaan dananya, yang mana koperasi syariah ini hanya mengelola dana untuk kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam. Itu misalnya menghindari investasi di sektor yang dianggap haram. Nah, sementara koperasi konvensional tidak memiliki batasan seperti yang koperasi syariah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dari segi sistem pengawasan, yang mana koperasi syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Itu untuk memastikan seluruh kegiatan ini sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan koperasi konvensional ini hanya diawasi oleh pengurus koperasi. Terus yang perbedaan terakhir itu terkait tujuan utamanya,
yang mana koperasi syariah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip keadilan dan tolong-menolong sesuai syariah. Nah, sedangkan koperasi konvensional ini hanya berfokus kepada kesejahteraan ekonomi tanpa memperhatikan aspek-aspek syariah. Nah, selanjutnya ada koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia. Yang pertama ada BMT, yaitu Baitul Mal wat Tamwil. Terus yang kedua ada KJKS, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang ketiga ada Koperasi Syariah Mitra Usaha. Terus masih banyak koperasi simpan pinjam yang lainnya ya. Ini hanya beberapa saja. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja koperasi simpan pinjam. Yang mana mekanisme yang pertama yaitu anggota menyimpan uang di koperasi dalam bentuk simpanan wajib atau sukarela. Nah, terus mekanisme yang kedua yaitu koperasi ini menggunakan dana tersebut untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang lebih membutuhkan. Nah, mekanisme yang ketiga yaitu anggota yang meminjam itu akan mengembalikan dana sesuai perjanjian, baik dengan bunga itu untuk koperasi konvensional atau sistem bagi hasil yaitu untuk koperasi syariah. Nah, sebagai contoh dari koperasi simpan pinjam itu sendiri, semisal Ibu A ini menyimpan uang di koperasi setiap bulan, yang mana sebagai simpanan wajib. Nah, ketika Ibu B ini membutuhkan modal usaha, nah ia itu meminjam dana tersebut dari koperasi dan mengembalikannya itu sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan di awal. Nah, mekanisme ini itu menciptakan siklus ekonomi yang saling membantu antar anggota. Nah, mungkin penjelasan dari saya hanya sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.